Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Aras Mailin, peserta pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti gelombang 6 yang diselenggarakan oleh LPMPP Universitas Bengkulu dari tanggal 12 sampai 19 September. Berikut adalah tugas real teaching yang merupakan salah satu syarat dalam mendapatkan sertifikat pelatihan kerti ini. Baik, kita mulai kuliah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kuliah pertama kita perkenalan dulu. Nah, ada 19 orang, peserta kita 20, berarti masih ada yang belum masuk ya. Nah, jadi kuliah hari ini ada Eni Puji Astuti, Lucy Angelina, Rafli Ramadan, Jipo, Ignes Anissa Putri, Andi Setiawan, Slamet Budi Rahayu, Rivaldi, Darmawansa, Kevin, Persal, Saputra, Arif Agung Permadi, Chandra Adi Wibowo, Nur Irfan Musafa, Rangga Winata, Erlanda Pratama, Rangga David, Agus Afriansah, Lucy Angelina, dan Yogi. Masih kurang satu lagi nih, siapa ya yang belum masuk? Mudah-mudahan nanti menyusul, tidak apa-apa. Kita akan lanjut perkuliahan hari ini. Salam kenal dengan Ibu kuliah pertama ini. Mudah-mudahan kuliah kedua besok ya, kita rencanakan, kita laksanakan secara offline. Ibu akan share screen terkait pembelajaran kita hari ini dan mohon diperhatikan. Jadi kuliah hari ini adalah kuliah pertama, mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Kuliah ini SKS-nya 3 SKS, 2 SKS tatap muka, 1 SKS praktikum. Namun untuk kuliah pertama ini kita akan melaksanakan tanpa praktikum, tetapi dilengkapi dengan tugas terstruktur dan tugas mandiri nantinya untuk mengevaluasi pembelajaran yang ada. Di kuliah pertama ini, CP di sini adalah capaian pembelajaran. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian cakupan tujuan perlindungan tanaman di dalam sistem usaha tani. Nah, nama Ibu udah tahu ya, di jadwal juga udah bisa lihat. Sehingga materi hari ini adalah pengertian, cakupan, dan tujuan perlindungan tanaman. Nanti materi kuliah akan Ibu upload di Google Classroom. Oke, mungkin sebagian ada yang udah kenal dengan Mahatma Gandhi atau belum sama sekali sehingga Ibu mengenalkan hari ini. Mahatma Gandhi ini quote-nya sangat baik sekali, bahwasanya hiduplah seolah-olah Anda akan mati besok, belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Ini sesuatu kalimat motivasi yang sangat menjadi kesan tersendiri bagi saya, bahwasanya kalau kita seolah-olah akan mati besok, itu artinya kita hari ini selalu akan memberikan yang terbaik. Dan anak-anak Ibu semua juga harus seperti itu. Jadi seolah kita akan mati besok, sehingga ketika kita mati tidak ada yang kita sesali. Berbuatlah baik, penuhilah ibadah, atau apapun yang menjadi tujuan yang baik-baik, hiduplah kita hari ini seolah-olah kita akan mati besok, seolah-olah. Nah, kemudian belajarlah seolah-olah Anda akan hidup selamanya. Artinya apa? Teruslah belajar, karena dengan belajar, ilmu pengetahuan akan meningkat, dan akhirnya Anda akan timbul kreativitas, dan insya Allah rezeki juga akan datang sendirinya. Nah, ini motivasi. Anak-anak harus semangat untuk memahami kehidupan ini dengan berperilaku baik selamanya, dan teruslah belajar dan belajar, karena ilmu itu tidak ada batasnya. Nah, sebelum perkuliahan, Ibu sudah menyampaikan tugas ya, tugas yang sudah Ibu upload juga di link Google Classroom kita. Ada 2 link YouTube yang Ibu berikan untuk bisa anak Ibu tonton, dan kedua link YouTube ini nanti yang akan kita lihat lebih lanjut. Ibu ingin
anak-anak semua bisa memberikan sedikit quote atau sedikit informasi narasi cerita tanggapan dari pribadi masing-masing terhadap dua video tersebut dan bagaimana kaitannya dengan perlindungan tanaman. Nah di sini yang pertama, mudah-mudahan bisa di-share di sini ya. Yang pertama, serangan hama belalang. Kita lihat ya. Bisa diperhatikan populasi belalang yang menyerang tanaman di situ ya. Jutaan. Oke, itu informasi terkait hama belalang. Selanjutnya video kedua. Video kedua ini erat kaitannya dengan dampak perubahan iklim. Nah, di sini bisa dilihat.
Oke. Semoga sudah melihat juga sebelum kuliah ini ya. Nah, sekarang karena tadi tugasnya sudah disuruh di awal sebelum perkuliahan. Nah, jumlah kita di sini, Ibu minta kita bisa diskusi dalam kelompok. Siapa yang berdekatan silahkan bergabung, membentuk kelompok. Ada pertanyaan yang harus dijawab yang terinspirasi dari video tadi. Apa yang dimaksud perlindungan tanaman? Artinya, tadi kita lihat di video hama bahwasanya tanaman diserang oleh belalang. Video kedua, ada perubahan iklim di mana kekeringan, kebanjiran itu juga mengakibatkan gagal panen. Nah, terkait dengan mata kuliah perlindungan tanaman, perlukah melakukan perlindungan tanaman? Kalau perlu, mengapa? Kalau tidak juga mengapa? Kemudian, bagaimana peran pemerintah dalam mendukung perlindungan tanaman? Kemudian, analisis kegiatan perlindungan tanaman yang ada di sekitar lokasi saudara dan hubungkan dengan informasi melalui jurnal. Nah, untuk kuliah kali ini, Ibu ingin ada perwakilan yang membentuk kelompok atau siapa saja yang bisa mengungkapkan apa yang bisa menjadi pesan dari video tersebut. Apa yang menjadi pesan terkait perlindungan tanaman dari tampilan dua video tersebut. Saya persilahkan. Silakan raise hand atau langsung menjawabnya. Tadi kan videonya udah Ibu share tuh di awal ini sebelum kita masuk ke materi inti. Jadi kita brainstorming dulu terkait apa pemikiran yang timbul setelah menonton dua video tersebut. Silahkan siapa yang duluan? Ya, Bu. Silahkan Selamat. Ini menurut saya, Bu, ya. Kembali lagi hama belalang menyerang tanaman para warga. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya pemangsa alamiah. Mereka berkurang dikarenakan perburuan yang dilakukan secara bebas, penebangan hutan yang seenaknya sendiri, maka menyebabkan hama belalang ini berkembang biak dengan baik. Jadi belalang berkembang biak, kemudian ada gangguan dari mungkin musuh alaminya yang dimaksud tadi ya, yang bisa menekan dari hama belalang tersebut. Terima kasih Selamat, cukup bagus jawabannya. Yang udah raise hand, Rafli Ramadan, silakan. Baik, Bu. Izin menjawab, Bu. Ya, silakan Rafli. Perlindungan tanaman adalah upaya untuk menyelamatkan tanaman dari berbagai serangan atau hama penyakit. Dari video tadi, hama belalang sangat berbahaya bagi tanaman karena dapat menghabiskan lahan petani serta dapat mengakibatkan gagal panen. Tentu hal ini sangat merugikan bagi petani. Untuk itu, di setiap problem atau masalah pasti ada solusi untuk menanggulanginya. Menurut saya, cara menanggulanginya dengan cara 1. Petani dapat menanam jagung di akhir bulan Desember, karena jagung tersebut dapat dipanen di akhir bulan Februari. Karena hama belalang dari video tadi datang pada saat bulan Mei sampai Maret. 2. Petani dapat memelihara musuh alami belalang seperti burung, kodok, dan lain-lain. 3. Dapat juga dilakukan dengan cara penyemprotan menggunakan insektisida, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Rafli. Bagus sekali jawabannya. Jadi di antaranya petani harus bisa menanam jagung di luar waktu serangan berat ya, Desember, karena serangannya di Mei tadi. Kemudian memelihara musuh alami dan bisa dikendalikan dengan pestisida. Oke, lanjut Arif, silakan. Perubahan iklim merupakan salah satu isu yang cukup ramai dibicarakan belakangan ini. Karena dampak perubahan iklim tersebut sudah sangat dirasakan oleh setiap aspek kehidupan manusia. Salah satunya sektor pertanian. Untuk menghadapi perubahan iklim diperlukan kajian terhadap pengaruh perubahan iklim, serta penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap dampak perubahan iklim. Nah, kita ingin lihat yang belum menjawab itu tadi, analisis kegiatan perlindungan yang ada di sekitar lokasi saudara. Nah, apakah ada satu mewakili? Kira-kira pernah melihat
kegiatan perlindungan tanaman nggak di sekitar wilayahnya? Apa saja? Atau kalau tidak ada yang mau menjelaskan, kita lanjut materi selanjutnya. Nah, ini tadi setelah slide tadi presentasi mahasiswa yang sudah kita lewati. Mahasiswa tadi sudah melakukan, anak-anak Ibu sudah memberikan tanggapan terhadap video tersebut. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan apa itu perlindungan tanaman dan dasar perlindungan tanaman di negara kita ini. Jadi kita di Indonesia, perlindungan tanaman itu sudah diatur melalui suatu dasar hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Tanaman Berkelanjutan. Nah, di sini, di dalam undang-undang ini adalah undang-undangan terbaru yang merupakan revisi dari Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman sebelumnya pada tahun 2000 nomor 12 tahun, sudah lama, tidak ingat persis saya tahunnya, dan ini adalah yang terbaru. Ada satu bab sendiri, pelindungan dan pemeliharaan tanaman, bagian 1 pelindungan, terdapat di undang-undang ini adalah pasal 48 sampai 54. Nah, nanti undang-undang ini Ibu upload di Google Classroom kita dan bisa diakses untuk materi kuliah hari ini. Jadi dasar perkuliahan, dasar perlindungan tanaman, kuliah dasar perlindungan tanaman itu dasar hukumnya itu karena undang-undang ini salah satunya. Kenapa ada perkuliahan dasar perlindungan tanaman? Sampai di sini, sebenarnya perlindungan tanaman adalah, kalau kita lihat pengertiannya, segala upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang disebabkan oleh organisme pengganggu tumbuhan dan penyakit hewan. Ini kalau yang dilindungi itu adalah ternak. Nah, apa itu organisme pengganggu tumbuhan yang dikenal juga sebagai organisme pengganggu tanaman? Adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau mengakibatkan kematian tumbuhan. Jadi semua organisme, siapa aja? Kita termasuk organisme ya. Jadi kalau peran kita fungsinya adalah merusak, mengganggu kehidupan atau mengakibatkan kematian tumbuhan, itu kita terkategori sebagai OPT, organisme pengganggu tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam organisme pengganggu tumbuhan tersebut? Yang pertama adalah kelompok hama. Dikenalnya kelompok hama. Yang kedua dikenal sebagai kelompok penyakit. Yang ketiga dikenalnya organisme pengganggu tumbuhan itu adalah kelompok gulma. Nah, kita lihat satu persatu. Kelompok hama itu bisa dari vertebrata dan invertebrata dan hewan invertebrata. Vertebrata itu punya tulang belakang, invertebrata itu adalah hewan tanpa tulang belakang. Yang punya tulang belakang contohnya yang menjadi hama itu adalah tikus. Kemudian bisa gajah, kalau gajah itu merusak tanaman dan merugikan secara ekonomi, dia disebut hama, tergolong kelompok hewan vertebrata. Tapi yang paling banyak menjadi hama di sini adalah kelompok tikus. Tikus itu bisa menyerang ya dari lahan sawah, tanaman, sampai ke atas pohon, itu ada jenis tertentu tikus yang bisa menjadi hama. Kemudian invertebrata. Invertebrata di sini adalah hama yang tergolong hewan tidak memiliki tulang belakang. Contohnya adalah serangga. Serangga tidak punya tulang belakang dan jenisnya sangat banyak sekali, dia menjadi hama. Kemudian penyakit, kelompok kedua adalah penyakit tanaman. Ini disebabkan oleh kelompok patogen Mycoplasma, virus, jamur, bakteri. Kemudian serangan atau infeksi Mycoplasma, virus, jamur, dan bakteri inilah yang akhirnya kalau dia menyerang pada tanaman mengakibatkan sakit pada tanaman. Nah, kemudian kelompok ketiga organisme pengganggu tumbuhan itu adalah gulma. Gulma itu macam-macam.
Gulma itu adalah tumbuhan yang tempatnya tidak dikehendaki dan dia biasanya mengganggu sistem usaha tani. Tergolong dalam hal ini adalah rumput, teki, pakis, dan gulma daun lebar. Banyak jenisnya sekali. Nah, di dalam mata kuliah dasar perlindungan tanaman ini, yang akan kita bahas lebih lanjut setengah semester pertama adalah hama. Setengah semester setelah kita ujian tengah semester, kita akan khusus membahas tentang penyakit pada tanaman. Khusus untuk gulma, ada mata kuliah tersendiri pada semester genap yang bisa Anda kontrak lagi untuk mendalami apa yang disebabkan, apa saja mata kuliahnya ilmu gulma dan apa saja pembahasan lebih lanjut tentang gulma di situ. Namun ketiga ini adalah kelompok organisme pengganggu tumbuhan. Jadi hama, penyakit, dan gulma itu kategori sebagai organisme pengganggu tumbuhan, di mana organisme pengganggu tumbuhan tersebut adalah salah satu penyebab yang perlu kita tanggulangi karena dia tanaman kita perlu kita lindungi. Jadi dia merusak. Hama ini memakan, menghabiskan bagian tanaman, baik itu dari bagian akar, batang, daun, ranting, buah, bunga, ada hamanya. Pada setiap jenis tanaman itu berbeda-beda. Penyakit juga demikian, bisa menyerang di bagian apa saja, dan tanaman bisa tidak berproduksi dan atau tanaman bisa sakit. Begitu juga gulma. Gulma ini ada beberapa gulma yang sifatnya memiliki alelopati, di kuliah ilmu gulma akan dijelaskan lebih dalam lagi. Malah dia juga bisa menekan perkembangan tanaman yang kita budidayakan kalau gulma itu tumbuh baik bersama tanaman. Jadi dia bisa menekan tanaman yang akan kita panen nantinya, sehingga hasilnya bisa tidak maksimal. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung ya, bisa raise hand atau langsung mau bertanya dipersilahkan. Jadi tidak ada jeda, boleh langsung bertanya. Boleh langsung dipotong ketika Ibu menjelaskan, ada yang belum dipahami. Kemudian, nah di dalam judul mata kuliah kita salah satunya tadi adalah kita juga akan mengetahui apa itu cakupan dari perlindungan tanaman. Nah, jadi untuk melindungi tanaman, tadi contohnya tanaman kita kenapa dilindungi? Karena akan ada organisme yang mengganggu kehidupan tanaman. Bagaimana kita melindungi tanaman tersebut? Yang kita usahakan agar tidak dirugikan oleh pengganggu tadi, kelompok hama, penyakit, dan gulma, cakupan perlindungan tanaman itu bisa kita lakukan mulai dari sejak pratanam, selama tanam, dan pasca tanam. Jadi artinya di sini kita tidak hanya mengendalikan tanaman atau tidak mengendalikan serangan hama atau kita tidak hanya melindungi tanaman itu ketika ada serangan baru akan kita kendalikan. Kita harus melakukan antisipasi dimulai dari sebelum tanam, yaitu pratanam tadi. Kalau untuk pengelolaan organisme pengganggu tumbuhan dilaksanakan atau pelindungan pertanian dilaksanakan dengan sistem pengelolaan hama terpadu. Ini ke depan akan menjadi kuliah tersendiri dalam satu subbab membahas tentang pengelolaan hama dan penyakit secara terpadu. Kemudian dampak penanganan dampak perubahan iklim ini nanti anak-anak Ibu akan diberi juga mata kuliah, ada agroklimatologi, itu dilengkapi di sana. Jadi kita tahu dasarnya bahwa kenapa harus belajar agroklimatologi, ternyata kita harus punya ilmu bagaimana menangani dampak perubahan iklim. Mengapa kita belajar dasar perlindungan tanaman? Karena memang sudah diatur oleh negara kita, dasar hukumnya jelas kalau kita harus melakukan perlindungan tanaman, karena dalam pelaksanaan perlindungan tersebut, dia akan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangannya, kemudian tanggung jawab petani, tanggung jawab pelaku usaha,
dan masyarakat. Kira-kira seperti ini. Dampak perubahan iklim itu contohnya adalah kebakaran lahan, kebanjiran, kemudian kekeringan. Ini faktor-faktor ini erat kaitannya dengan perubahan iklim. Tujuan perlindungan tanaman, 1, pencegahan, pengendalian, dan pemantauan peramalan OPT. OPT tadi adalah organisme pengganggu tanaman atau organisme pengganggu tumbuhan. Jadi kenapa tanaman tujuannya dilindungi? Agar dapat dilakukan sedini mungkin upaya pencegahan, pengendalian, dan pemantauan atau peramalan OPT. Kemudian yang kedua, peningkatan kuantitas dan kualitas hasil pertanian. Ini jelas sekali. Kalau dalam sistem budidaya atau usaha tani, ketika kita lakukan perlindungan tanaman untuk antisipasi serangan organisme pengganggu tanaman, otomatis nantinya kalau pertumbuhan itu bisa baik, kuantitas dan kualitas hasil juga akan meningkat. Kemudian peningkatan daya saing produk pertanian di pasar domestik dan global. Nah, kemudian yang keempat, peningkatan penghasilan dan kesejahteraan petani. Kemudian yang kelima, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan penurunan tingkat pencemaran lingkungan. Kalau bisa kaitkan dengan nomor 6, pengurangan risiko kecelakaan atau keracunan kerja oleh pestisida. Ada meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan penurunan tingkat pencemaran lingkungan. Kalau kita lihat terkait penggunaan pestisida dan peningkatan kualitas lahan atau pengurangan risiko kecelakaan atau keracunan kerja pestisida. Paling penting dari sesi kuliah hari ini, minta tolong dibuatkan ringkasan materi kuliah di kumpulnya minggu depan di Google Classroom, kuliah dasar perlindungan tanaman. Kan kita udah punya format fakultas. Baik, sampai di sini tugasnya cukup jelas. Terakhir, kalau memang sudah tidak ada yang bertanya, apakah masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Jika ada yang tidak jelas, atau nanti tidak terbatas di kelas ini, silahkan juga bertanya di grup WA, di Google Classroom, atau japri ke Ibu terkait dengan kuliah perlindungan tanaman kita ini. Nah, akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Selamat bertemu lagi. Kita kuliah besok ya, jam 10 ya. Ibu tunggu informasi kelasnya. Dari siapa ya? Kevin ya, ketua kelas di sini? Iya Bu, Kevin Bu. Kevin nanti minta bantuannya jam 10 besok. Silakan cek ruangan apakah kita bisa melaksanakan kuliah. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Salam sehat selalu, tetap belajar, jangan berhenti belajar. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya, belajarlah mencari ilmu, galilah semua informasi sehingga Anda akan menjadi mahasiswa yang kreatif nantinya. Terima kasih, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.